Aduh, sebenarnya Ripan tuh udah pengen dari lama ngebahas satu motor yang emang paling ganteng ini. Sebelumnya nih mohon maaf kalau misalkannya suaranya agak aneh-aneh, kagak bener gitu ya, kayak setelan RE King karbonnya kagak bener gitu ya. Lagi sariawan ini dia, buset ngomongnya agak berat bener. Tapi kagak apa-apa, Ripan bakal usahain bikin konten terus dia buat ngibur kalian semua, ya kan? A few moments later. Nah, karena kali ini Ripan sangat semangat. Kenapa semangat? Bentar, minum dulu deh. Aduh, ini. Oh, enak banget anjir. Diam. Nah, jadi Ripan bakal ngebahas motor yang kalau misalkannya kata Ripan sendiri gitu ya, ini adalah motor yang paling ganteng dalam semesta dah. Pokoknya powernya, tampilannya, historinya, sejarahnya. Belum juga kalau misalkannya ini lihat harganya dia, buset nih motor bikin minder si ZX25R dah pokoknya. Jadi kali ini Ripan bakal ngebahas motor yang emang jadi impian anak muda pada tahun 90-an atau bahkan sampai sekarang seluruh anak motor gitu ya. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu motor sport 2 tak yang fenomenal banget dah pokoknya, Honda NSR 150. Motor ini dulu jadi simbol gengsi dan sekarang malah jadi koleksi mahal. Ya udah, kita bongkar semua dah soal si NSR 150 ini, sejarahnya, spesifikasinya, kekurangan, keunggulan hingga perbandingan dengan kompetitor lain di zamannya. Nah, jadi Honda NSR 150 ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990-an. Lu pada udah lahir apa belum ya? What? Waktu motor sport full firing masih langka di Indonesia. Nah, si NSR 150 yang asli dibuat di Thailand dan mulai banyak beredar di sini karena mesin 2 taknya yang sangat bertenaga besar dah. Dengan desainnya yang bener-bener kayak punya signatur tersendiri dah gitu. Motor ini ibaratnya kayak motor gede atau moge pada zamannya karena tampilannya yang gagah banget dah. Mulai dari pengkonfigurasian teknologi dari ini motor yang bisa dibilang revolusi di zamannya. Bahkan Honda NSR 150 ini kagak cuma nampang doang, motor ini dipakai buat keperluan balap juga dengan tenaganya yang gak terparah dah pokoknya. NSR 150 seakan jadi dewa di jalanan pada masanya. Anak-anak muda yang punya NSR udah otomatis langsung dianggap orang kaya gitu deh ya kan. Kalau misalkan udah punya motor-motor gini gampang dulu mah ya. Kalau sekarang mah kan pakai iWatch, iPhone gitu ya, meskipun ada CKW ataupun yang emang kagak resmi juga biar dibilang validasi orang kaya gitu ya. Dulu mah harus beli NSR biar beli kaya, anjay dah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah, kalau misalkan yang kita ngomongin spesifikasi dari Honda NSR 150, dan ya sebenarnya ini adalah hal yang paling mencengangkan dari NSR 150 yang punya mesin 2 tak 149 cc dengan sistem liquid cooled alias berpendingin cairan. Daya maksimalnya bisa mencapai hampir 40 horsepower, cuman kurang satu sih ya. Di RPM 1500 RPM, bayangin kecil-kecil cabai rawit. 1 silinder 40 horsepower setara sama 250 cc 4 tak 2 silinder. Bahkan beda dikit sama si ZX25R 250 cc 4 silinder kalau kagak salah ya, 50 HP. Kayaknya kalau misalkan di tune up dikit bisa setara dah tuh sama si ZX25R. Bisa dikacangin sama motor 2 tak jadul ini. Motor ini pakai transmisi 6 percepatan manual, suspensi dengan teleskopik, dan suspensi belakang monoshock bikin pengalaman berkendara makin nyaman dan stabil. Belum juga kalau misalkannya kita lihat dari arm motor ini ya kagak usah dibahas dah, ini mah lu pada udah paham dah pokoknya. Rem depan belakangnya juga pastinya udah menggunakan cakram, jadi buat pengereman ya bisa lebih pakem dah di zamannya ya. Jadi motor ini kalau misalkannya dibandingkan sama motor Matic sekarang, mungkin NSR ini kayak abangnya senior gitu ya, suka ngomong mau balap sambil nyengir.
Kendati demikian, kita lihat dah beberapa keunggulan dari si Honda NSR 150 ini. Keunggulan utama dari NSR 150 jelas ada di performa mesinnya yang bertenaga tinggi dan performanya yang stabil. Selain itu, dengan desain full fairing yang sporty, motor ini kelihatan lebih keren dah pokoknya. Lebih aerodinamis dan jelas, bikin yang pakai langsung serasa jadi pembalap jalanan pokoknya ya. Jangan lupa soal suara knalpot yang khas 2 tak. Suara ya semuanya udah tahu dah suaranya kayak gimana. Dan mesin 2 tak ini pasti bikin kita auto noleh kalau misalkannya dengar di jalan. Ada sensasi adrenalin sendiri yang gak bisa ditemuin di motor 4 tak. Ya, terlepas dari banyaknya kelebihan dari ini motor, sepertinya tidak luput juga dari kekurangan. Yang paling utama harga. Ini harga apa kayak kelebihan sampai kekurangan yang emang malah makin sini makin digoreng makin kerennya sudah. Ya meskipun demikian ya, ini motor masih ada esensinya. Digoreng juga jelas gitu ya. Agak kayak motor-motor lain yang mentang-mentang speedometer 0 km digoreng-goreng segala yang padahal mah kagak usah dah gitu ya. Ya namanya juga motor 2 tak gitu kan, emang ada kekurangannya. Misalnya yang pertama, motor ini dibilang boros banget dah. Kalau misalkannya NSR 150 dibawa buat harian, siap-siap baik kantong udah jebol. Ya meskipun Ripan mah pakai motor biasa juga kantong mah jebol-jebol baik sih sebenarnya, apalagi pakai NSR 150. Motor ini juga yang pastinya butuh oleh samping, jadi biaya operasionalnya nggak bisa dibilang murah. Emang ini udah hal umum di motor 2 tak gitu ya. Nah yang kedua, NSR 150 ini juga termasuk motor tua, jadi spare partnya itu agak sulit dicari. Jadi kalau misalkan rusak, kita harus hunting spare part atau bahkan bisa keluar biaya lebih mahal dari harga motor Matic yang baru sekarang. Nah jadi kalian buat yang doyan NSR 150 siap-siap punya tabungan khusus buat bensin dan spare part. Ibaratnya kayak piara kucing mahal dah gitu ya, makannya yang mahal dan sering perlu ke dokter ibaratnya gitu ya. Nah selanjutnya di sini Ripan bakal bahas harga NSR 150 dulu sampai sekarang. Ngomongin harga, waktu dulu NSR 150 ini bisa dibilang dengan harga yang sekitar ya belasan juta dah. Tapi sekarang harga NSR 150 yang kondisinya mulus bisa mencapai puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Kolektor motor klasik yang suka dengan mode dan performa NSR ini nggak keberatan kok bayar mahal. Tapi ya keberatan yang kita yang cuma bisa ngidam-ngidam gitu pokoknya. Terus kalau misalkannya kita ngomongin kompetitor di masanya, ini motor ada R-King, ada RGR, ada Ninja 150 dan juga yang lainnya. Tapi tetap kalau misalkannya menurut Ripan ya kagak tahu dah, ini motor yang paling eksklusif, pokoknya kelihatannya ya yang paling ganteng dia pokoknya.